Kamu pernah nggak lagi ngelamun di bus atau di kamar mandi, terus tiba-tiba muncul pertanyaan absurd tapi dalam banget. Kalau semua barang di dunia ini gratis, manusia masih mau kerja nggak ya? Awalnya terdengar kayak khayalan anak-anak pas lagi bosen pelajaran ekonomi. Tapi tunggu dulu, ini bukan pertanyaan receh. Ini menyentuh jantung dari apa artinya jadi manusia di dunia modern. So, ayo kita bongkar bareng-bareng. Bayangin dunia di mana kamu tinggal bisa ambil makanan dari supermarket kayak ngambil napas. Sepatu Nike? Gratis. iPhone? Tinggal ambil di rak. Liburan ke Maldives? Cukup klik ya di aplikasi liburan universal yang semua orang punya. Gimana rasanya hidup di dunia seperti itu? Tentu menggoda. Tentu, tapi mari kita jujur. Apa kita yakin itu bikin hidup lebih bahagia? Atau justru bikin hidup kehilangan rasa? Selama ini kerja identik dengan cari uang. Kita bangun pagi, macet-macetan, ngopi biar melek, terus masuk ke dunia kerja. Semua demi angka di rekening. Tapi kalau uang udah nggak relevan, dan semua bisa diambil gratis, buat apa capek-capek kerja? Nah, disinilah masalah mulai menarik. Karena ternyata, manusia kerja itu bukan cuma buat dapat uang. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih primal, lebih eksistensial. Lihat deh, bahkan orang-orang yang udah kaya banget, kayak miliarder masih kerja. Elon Musk bisa aja ngilang dan hidup di pulau pribadi, tapi dia tetap nge-tweet sambil nyambungin otak ke chip. Oprah Winfrey? Nggak pensiun juga tuh, padahal isi dompetnya udah bisa beliin planet Mars. Jadi mungkin kerja bukan sekadar cari makan. Kerja ngasih kita sesuatu yang nggak bisa digantikan, yaitu rasa berguna. Rasa bahwa kita bikin perubahan meski kecil. Rasa bahwa waktu kita di bumi ini punya makna. Dan yang lebih penting lagi, kerja adalah bagian dari identitas kita. Coba deh perhatiin, kalau ketemu orang baru, pertanyaan pertama biasanya, kerja di mana? Atau kesibukannya apa? Tanpa kerja kita nggak tahu harus mendefinisikan diri pakai apa. Kita bisa jadi tersesat dalam identitas. Kayak naik perahu tanpa arah. Gratisan emang enak, tapi bisa-bisa bikin kita lupa arah hidup. Tapi tunggu, jangan buru-buru tutup browser dan balik ke kerjaan dulu. Karena ini bukan semata soal mempertahankan kerjaan sekarang. Ini soal ngebayangin ulang apa itu kerja. Kalau semua kebutuhan dasar udah tersedia, mungkin kita akan kerja bukan karena harus, tapi karena ingin. Karena penasaran. Karena pengen bikin sesuatu yang keren. Bayangin dunia di mana semua orang kerja berdasarkan minat, bukan tekanan. Di mana seniman bisa fokus melukis tanpa takut lapar. Di mana ilmuwan bisa eksperimen tanpa mikirin dana riset. Di mana ibu rumah tangga nggak dicibir karena nggak produktif secara ekonomi. Karena semua tahu bahwa membesarkan anak itu kerja keras juga. Kalau semua gratis, bisa jadi kita justru melihat esensi dari kerja itu sendiri. Bukan kerja buat bertahan hidup, tapi kerja buat tumbuh. Buat berekspresi, buat kolaborasi, buat berbagi sesuatu yang bermakna. Tapi jangan juga kita romantis berlebihan, karena manusia juga makhluk yang gampang bosan. Tanpa struktur, tanpa tantangan, tanpa tujuan, hidup bisa jadi datar banget. Kayak liburan yang terlalu lama, yang awalnya seru, lama-lama bikin gelisah. Dan disinilah peran kerja bisa jadi penyelamat. Memberi ritme, memberi tantangan, memberi alasan buat bangun pagi selain karena alarm bunyi. Oh, dan jangan lupakan satu elemen penting, yaitu kompetisi. Banyak orang bilang mereka pengen hidup damai, tanpa persaingan. Tapi kenyataannya, otak manusia dirancang buat ngebandingin. Kita suka berkompetisi, mau itu lewat pekerjaan, karya, atau bahkan hobi. Tanpa kerja, bisa jadi kita nyari arena lain buat bertanding. Dan belum tentu sehat juga. Kompetisi dalam kerja, kalau sehat, bisa jadi pemicu pertumbuhan yang luar biasa. Sekarang, coba bayangin dunia di mana semua orang bisa ngelakuin kerjaan impiannya tanpa tekanan finansial. Ada yang jadi pembuat keramik, ada yang keliling dunia buat dokumentasi kehidupan satwa, ada yang ngoding sambil rebahan, ada juga yang bikin taman kota indah cuma karena mereka cinta tanaman. Dunia itu bisa penuh warna, tapi ya, dengan syarat kita masih punya rasa ingin berkembang. Nah, pertanyaannya berubah. Bukan lagi, apa kita mau kerja kalau semua gratis? Tapi apa kita tahu mau kerja apa kalau semua gratis? Karena begitu tekanan ekonomi hilang, yang tersisa adalah pertanyaan tentang passion dan tujuan hidup. Dan ini bukan pertanyaan yang gampang dijawab. Kadang justru uang dan kebutuhan bikin kita jelas harus ngapain. Pas udah nggak ada tekanan itu,
kita harus mikir lebih dalam. Apa sih yang benar-benar kita cintai? Apa sih yang bikin mata kita berbinar? Kalau belum tahu jawabannya, nggak masalah. Justru ini momen bagus buat mulai eksplorasi. Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil, kayak belajar alat musik, nyoba masak menu baru, atau nulis cerita. Nggak harus langsung besar. Yang penting, bergerak. Dan ngomong-ngomong soal eksplorasi, kalau kamu lagi nyari tools buat mulai ngerakit skill baru atau passion project, banyak banget kok yang bisa kamu manfaatin. Mulai dari alat tulis keren, buku pengembangan diri, sampai alat DIY buat hobi baru, kamu bisa cek di kolom deskripsi barang-barang yang nggak cuma bermanfaat, tapi bisa jadi awal dari kerja versi baru kamu. Yang bukan karena dipaksa hidup, tapi karena pengen hidup lebih penuh. Balik lagi ke dunia utopis tempat semua gratis tadi. Dunia itu bisa aja ada, dalam bentuk yang disebut post-scarcity society. Ini ide yang lagi digodok serius oleh para pemikir futuristik. Dunia di mana AI dan robot udah ngurus semua produksi, distribusi, dan logistik. Manusia tinggal mikir, mencipta, dan menikmati. Tapi sampai ke sana, kita masih perlu waktu, teknologi, dan kerja keras. Jadi, selama dunia belum gratis semua, kerja masih relevan. Tapi bahkan kalau suatu hari semua gratis, kerja nggak akan hilang. Dia cuma akan berubah bentuk. Dari kewajiban jadi ekspresi, dari tekanan jadi aspirasi, dari beban jadi panggilan. Jadi, kerja bukan cuma soal uang. Kerja adalah cermin dari siapa kita. Dan kalau kita beruntung, kerja juga bisa jadi bentuk cinta. Cinta pada sesuatu yang ingin kita beri ke dunia ini. Jadi, kalau besok pagi kamu bangun dan mikir, aduh kerja lagi, coba ubah dikit perspektifnya. Mungkin bukan kerja karena harus, tapi kerja karena bisa. Karena kita masih punya kesempatan buat berkontribusi, belajar, dan mungkin bikin hidup ini sedikit lebih berarti. Dan siapa tahu, di tengah semua itu, kamu ketemu versi dirimu yang selama ini cuma numpang tidur di kepala. Versi diri yang kerja bukan lagi cuma buat dapat gaji, tapi buat ninggalin sesuatu yang berarti. Bayangin, kalau kamu bekerja bukan karena kejar uang, tapi karena ingin meninggalkan jejak. Sesuatu yang bisa diingat orang, bisa jadi karya, ide baru, atau bahkan perubahan yang berdampak. Itu adalah kerja yang ngasih makna lebih, bukan sekadar rutinitas atau kewajiban. Kalau kamu udah mulai kepikiran buat eksplorasi, nyari hobi baru, atau sekadar upgrade alat kerja biar makin nyaman, jangan ragu buat cek koleksi menarik di kolom deskripsi. Siapa tahu, dari satu barang sederhana, lahir karya besar kamu berikutnya. Nah, semoga video kali ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.